Haleluya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga untuk anugerah Tuhan. Begitu baik Tuhan dalam hidup kami. Tuhan memberkati, menolong, memberikan jalan keluar. Bahkan setiap proses-proses kehidupan, semua mendatangkan kebaikan. Tiba saatnya firman ditabur, kami membuka hati kami, supaya ketika kami pulang, kami bukan hanya sebagai pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia, cabang Bekasi Town Square ya. Puji Tuhan, kita sudah masuk di minggu yang ketiga di bulan Juli. Tidak terasa minggu depan sudah minggu terakhir ya. Kita akan tinggalkan bulan Juli dan masuk bulan Agustus. Dan juga pendaftaran choir Natal sudah dibuka. Jadi pastikan yang mau daftar ya langsung masuk ke pendaftaran ya choir. Ya, Pak, saya opung baru umur 60 tahun mau ikut choir, bisa? Bisa. Yang penting nggak asam urat aja opung ya kan. Persendian tetap kuat ya, daftar aja lah. Ya kan, kadang kan tidak ditulis umur berapa kan, yang penting kuat ya, semangat jiwanya selalu muda, daftar. Ya, karena tahun kemarin saya melihat ada yang udah opung-opung juga ya, udah ibu-ibu, wah choir semangat ya. Ya, kita doa ya persiapan Natal tahun ini juga luar biasa ya, agar kita semua bisa menikmati berkat Tuhan. Oke, itu saja. Kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya. Ya, judulnya adalah hidup yang disukai Tuhan. Ya, hidup yang disukai Tuhan. Kita pelajari dari Alkitab kita, Efesus 5, 10 sampai 11. Efesus 5, 10 sampai 11. Silakan Pak. Efesus 5 ayat yang ke-10 sampai 11. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Oke, apa maksud dari ayat ini? Kita diajak untuk menguji hati dan tindakan kita agar selaras dengan kehendak Tuhan. Hidup yang disukai Tuhan adalah hidup yang mencari apa yang benar di matanya. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya, Alkitab sering mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya, hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan penderitaan, yang dimana kita masuk dalam kehidupan akhir zaman. Kehidupan akhir zaman banyak orang yang takut, banyak orang yang, aduh Pak, bagaimana ya, bagaimana. Kalau Bapak Ibu dan saya kita mempersiapkan hidup dengan baik, dengan kata lain, kita selalu hidup berkenan ya, dan tidak mengambil bagian dalam kegelapan, akhir zaman bukan suatu ketakutan bagi kita. Kenapa? Karena Bapak Ibu dan saya hari-harinya bukan hidup bertentangan dengan Tuhan, tetapi hidup Bapak Ibu dan saya adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, kekristenan bukan hanya melihat tentang wah berkat, mujizat, ya kesuksesan. Ya, kalau kekristenan hanya mengejar berkat, mujizat dan kesuksesan, suatu saat Bapak Ibu dan saya akan kecewa. Kenapa? Loh, kenapa Tuhan kok nggak ada berkat lagi? Kenapa Tuhan kok nggak ada mujizat lagi? Ya, kenapa Tuhan kok saya nggak sukses? Kenapa saya difitnah? Kenapa saya di PHK dan sebagainya? Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya hari-hari ini ya kan belajar untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, belajar untuk hidup melakukan apa yang Tuhan sukai dalam hidup kita, saya percaya apapun yang terjadi Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah kecewa ya menjadi anak Tuhan. Kenapa? Karena fokus kita bukan hanya mengejar mujizat, bukan hanya mengejar berkat atau kesuksesan. Kesungguhan hati kita yang kita lakukan adalah apa? Bagaimana setiap hari kita menyenangkan hati Tuhan. Ini yang Efesus ajarkan kepada Bapak Ibu dan saya. Ayo, ya kan, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Kita sudah hidup Bapak Ibu dari Januari masuk bulan Juli. Bulan Juli akan selesai, masuk bulan Agustus. Apakah selama bulan dari Januari sampai bulan Juli hidup kita berkenan gak di hadapan Tuhan? Evaluasi hidup kita. Apa yang kita dapatkan sekarang, ada kemajuan atau tidak? Ya, diangkat naik atau tidak? Ada progres gak?
Ya, ada breakthrough nggak? Ada terobosan nggak? Jangan-jangan kehidupan kekristenan kita, kehidupan yang padam, kehidupan yang kalah, kehidupan yang gagal, kehidupan yang bangkrut. Ya, kalau ada sesuatu yang sesuatu yang nggak beres, yang hidupnya tidak sesuai dengan janji Tuhan, wajib untuk dievaluasi. Ya, jangan-jangan ada tindakan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan-jangan ada tindakan kita yang tidak berkenan, ya, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, sebelum terlambat, evaluasi hidup kita. Kenapa? Ya, nggak usah takut tentang berkat mujizat. Ya, semuanya itu sudah Tuhan siapkan bagi Bapak Ibu dan saya. Semuanya itu sudah Tuhan siapkan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ya, semua itu sudah Tuhan siapkan bagi orang-orang yang berjuang cari Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu lihat ya, Petrus sebagai contoh, ya dulu hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, Petrus ketika dia bertobat luar biasa. Dia bisa melakukan apa yang Yesus lakukan, sembuhkan orang lumpuh. Emas dan perak aku tidak punya, yang lumpuh berjalan. Ya, sekali berkhotbah Petrus 3.000 orang bertobat. Coba lihat. Ya, ketika hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, ada kuasa, ada mujizat di sana. Jemaat Tiberias yang banyak kesaksian-kesaksian tiap hari Rabu, ya, yang dipimpin oleh pendeta Elfri Sirait. Ya, bagaimana mereka melihat ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mujizat dan sebagainya. Ya, kenapa hal itu bisa terjadi? Sederhana. Kenapa? Karena mereka merubah cara hidupnya. Bukan mengejar berkatnya dulu, bukan mengejar mujizatnya dulu, tetapi yang dirubah adalah apa? Apakah hidup saya sudah berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Ya, kalau kita robah itu dulu, Bapak Ibu nggak usah ngomong berkat. Berkat akan mengikuti orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nggak usah ngomong mujizat. Mujizat akan mengikuti hidup orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nggak usah ngomong terobosan, Pak. Terobosan akan mengikuti orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Coba lihat waktu Tuhan Yesus lahir. Di kandang domba yang datang siapa? Orang Majus dari timur. Membawa apa? Membawa emas perak, ya kan? Membawa suatu apa? Suatu hal-hal yang luar biasa, sesuatu yang mahal. Mereka datang memberikan apa? Kemuliaan untuk Tuhan. Ya, jadi saya ingin katakan Bapak Ibu, selama Bapak Ibu dan saya ya hidupnya berkenan melakukan apa yang disukai oleh Tuhan. Ya, akhir zaman banyak orang mengalami krisis, mengalami kesukaran. Tapi anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, mereka akan melihat berkat Tuhan mengalir di masa-masa krisis. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, apakah hidup kita sudah sungguh berkenan di mata Tuhan? Evaluasi, apakah hidup kita sudah sungguh berkenan di mata Tuhan? Ya, sesuai dengan judul, hidup yang disukai Tuhan. Nah, apa yang disukai Tuhan dalam hidup kita? Yuk, yang pertama. Yang pertama adalah hidup dengan hati yang taat. Ya, hidup dengan hati yang taat. Kita lihat Ulangan 28 ayatnya yang pertama. Ulangan 28 ayatnya yang pertama. Silakan, Pak. Ulangan 28 ayatnya yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Oke, apa maksud dari ayat ini? Ketaatan membuka jalan berkat Tuhan. Hati yang mau mendengar dan melakukan firman adalah kunci hidup yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu, Ulangan 28 ayat pertama diberikan untuk bangsa Israel. Ulangan 28 kalau Bapak Ibu baca di Alkitab itu dibagi dua. Ada berkat, ada kutuk di sana. Alkitab mengatakan kalau engkau mendengar baik-baik suara Tuhan Allahmu. Ada kata, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu. Dengan kata lain, Israel, kalau kalian punya hati yang taat kepada Allah Abraham, Ishak, Yakub, Tuhan sendiri yang janji akan mengangkat Israel di atas segala bangsa di bumi. Coba lihat tuh, janji Tuhan loh. Ya, tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk ke padang gurun, ya, generasi pertama itu tidak taat sama Tuhan. Ya, makanya generasi pertama tidak masuk tanah perjanjian. Mohon maaf, kenapa? Karena tidak taat. Padahal Tuhan sudah janji, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu,
kata apa? Digaris bawahi, mendengar baik-baik suara Tuhan Allahmu, punya hati yang taat, kalian akan masuk tanah perjanjian yang Tuhan sudah siapkan. Ya, sampai akhirnya Musa dan Harun pun tidak masuk tanah perjanjian. Kenapa? Karena Musa dan Harun tidak taat. Tuhan hanya bilang sama Musa, kamu ngomong sama batu itu, tapi Musa pukul batu itu. Ya cuma cuma sepele Bapak Ibu, tapi hal itu berharga. Ketaatan kalau kita baca, Tuhan cuma begini doang. Walaupun mungkin hanya perintahnya sepele, tetapi kalau tidak dilakukan berarti di hadapan Tuhan itu tidak taat. Makanya yang masuk generasi kedua yang dipimpin oleh siapa? Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menyertai mereka. Yang kedua, berbicara musuh, 10 pengintai. Yosua dan Kaleb tidak takut walaupun ada musuh di sana. Ya kan, akhirnya apa? Yang masuk tanah perjanjian Yosua dan Kaleb generasi kedua. Jadi benar yang Alkitab mengatakan bahwa Tuhan senang sama orang yang taat, benar. Ya, Tuhan tidak senang sama orang yang membangkang, Pak. Tuhan tidak senang sama orang yang tidak taat. Tuhan tidak senang sama orang yang bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Makanya lihat ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, apa yang Tuhan janjikan kepada mereka? Israel akan diangkat di atas segala bangsa di bumi. Sampai kapan? Sampai hari ini bangsa Israel tetap dibela, tetap ditolong Tuhan apapun yang terjadi. Ya, bangsa Israel satu bangsa yang tidak terlalu besar negaranya, tetapi siapapun yang menyerang dia kalah Bapak Ibu. Ya kan, dia punya peralatan militer canggih, dia punya Iron Dome. Ya, setiap tembakan peluru kendali dan sebagainya itu tidak masuk ke daerah Israel. Ya, akan dihentikan di Iron Dome itu. Ya, kemarin Israel menyerang Damaskus, Suria. Di tengah siang bolong Kementerian Pertahanan, gedung Kementerian Pertahanan Suria dibom oleh Israel. Ya, kalau Bapak Ibu lihat sekarang Bapak Ibu, orang-orang yang pegang keuangan dunia, orang siapa? Orang Yahudi. Ya, yang pegang internet, orang Yahudi, yang pegang militer, orang Yahudi. Ya, yang pegang keuangan seluruh dunia. Kalau Bapak Ibu tahu keluarga Rothschild, ya, ke Yahudi Jerman. Ya, dia yang memberi banyak bantuan kepada negara-negara di dunia ini. Dia yang pegang bank sentral, dia pegang bank dunia. Di belakang layar itu yang pegang orang Yahudi, Pak. Ya, yang punya Facebook siapa? Mark Zuckerberg, Simanjuntak, Bapak Ibu, ya kan? Muka tegang semua lah ini. Belum makan kayaknya nih ya. Ya, yang pegang Facebook, yang punya Facebook siapa? Mark Zuckerberg. Orang Yahudi juga. Ya kan? Yang menggoyangkan Indonesia 98. Siapa? George Soros. Itu orang mana juga? Orang Yahudi juga, Pak. Ya kan? Kenapa orang Yahudi pintar-pintar? Ya, setiap hari nenek moyangnya makan roti mana? 40 tahun di padang gurun. Ya Bapak Ibu, Daniel di zaman itu pintar cerdas, 10 kali lebih cerdas dari orang dunia. Kenapa? Karena Tuhan yang memberkati hidup Daniel di tahun itu. Jadi saya ingin katakan, orang mau ngomong apa Bapak Ibu? Ya kan, bangsa ini diangkat Tuhan di atas bangsa-bangsa lain, ya. Makanya Tuhan yang memberi janji kepada bangsa Israel akan mengangkat bangsa ini di atas segala bangsa di bumi. Tuhan yang sama juga akan mengangkat Bapak Ibu dan saya, akan memberkati Bapak Ibu dan saya di tengah masa-masa sukar di akhir zaman. Kuncinya apa? T-A-A-T, taat. Kalau nggak taat, mohon maaf, kami pun pendeta mau doain jemaat. Kalau jemaatnya nggak taat, buat bingung juga kita. Ya kan? Seperti contoh, udah tahu hari Minggu ibadah, nggak taat. Lebih senang nongkrong di luar, lebih senang nongkrong di coffee shop, lebih senang main bulu tangkis, lebih senang main PS, lebih senang minum-minum tuak di luar sana daripada ke gereja. Ya kan? Ketika lagi sulit baru protes, Tuhan, kenapa Tuhan tidak berkati saya? Lah, gimana? Ya, kamu datang ke rumahku aja tidak pernah, memujiku saja tidak pernah, menyembahku saja tidak pernah. Kamu membaca janjiku di Alkitab saja tidak pernah, berdoa saja tidak pernah. Ya, aku tidak melihat ketaatanmu. Ya, tapi ada ibu-ibu datang dari Tambun sana, mungkin naik angkot, naik ojek, datang ibadah, taat setiap hari Minggu. Ya, gak pernah bolos ibadah. Tengah minggu, di tengah kesibukan dia tetap ibadah. Ya, setiap hari kerohaniannya tetap dijaga. Dan ibu itu mengatakan, Tuhan,
berkatilah keluargaku, berkatilah anak mantu cucuku. Aku serahkan hidupku ke tanganmu. Bagi yang taat, walaupun dianggap lemah orang dunia, orang ini akan melihat Tuhan memberkati secara luar biasa. Amin ya. Makanya sepele aja, hari Minggu mau taat nggak ibadah? Ya, hari Minggu mau taat nggak cari Tuhan? Ya, yang Minggu aja ibadah banyak yang nggak taat. Ya, punya ekspektasi besar kepada Tuhan. Oh, Tuhan adalah Allah yang adil, Pak. Mohon maaf ya. Bagi yang nggak pernah ibadah sama yang tekun ibadah, mohon maaf, berkatnya juga berbeda. Dia adalah Allah yang adil. Amin ya. Makanya punya hati yang taat. Ya, Tuhan sudah jauh-jauh kasih tahu Bapak Ibu, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia segala perintahnya. Ya, Israel diangkat Tuhan. Saya dan Bapak Ibu setiap jemaat Tiberias pasti diangkat Tuhan di akhir zaman ini. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi hidup yang disukai Tuhan adalah apa? Yang pertama adalah hidup dengan hati yang taat. Ya, taat saja sama Tuhan. Perintahnya lakukan dengan baik. Jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut. Karena ada berkat yang besar di balik ketaatan yang kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, hidup yang disukai Tuhan adalah apa? Yang kedua adalah hidup dalam kekudusan. Kita lihat Ibrani 12 ayatnya yang ke-14. Silakan Pak. Ibrani 12 ayatnya yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Kekudusan membuat kita layak di hadapan Tuhan. Ya, hidup kudus adalah panggilan bagi semua orang percaya. Bapak Ibu, pesan kepada bangsa Israel. Ya, kita lihat lagi perjanjian lama. Apa yang Tuhan serukan melalui Musa? Musa serukan bangsa Israel untuk hidup dalam kekudusan. Kenapa? Karena Israel sebelum dikeluarkan dari penjajahan Mesir, mereka juga menyembah berhala. Ya, makanya Tuhan ingatkan, sembahlah Tuhan. Ya, hukum Taurat juga mengatakan jangan ada Allah lain. Ya, dia di hadapanmu bangsa Israel. Dengan kata lain apa? Ketika Israel menyembah Tuhan yang benar, di situ Allah yang benar adalah Allah yang mengajarkan kekudusan. Tuhan Bapak Ibu dan saya, Yesus Kristus, Juru Selamat Bapak Ibu dan saya, Dia tidak mengajarkan dosa, Dia tidak mengajarkan hidup dalam kedagingan, Dia tidak mengajarkan hidup dalam kecemaran. Tapi Ibrani mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya pesan Tuhan, hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kata kejarlah kekudusan itu salah satu apa? Salah satu prioritas yang utama kita sebagai orang Kristen. Ya, kalau orang dunia nggak jaga hidup kudus, ya namanya juga dunia. Dunia tidak mengajarkan kekudusan. Ya, dunia tidak mengajarkan kesetiaan dalam rumah tangga. Dunia tidak mengajarkan tentang jangan berzina, jangan cabul, jangan korupsi. Ya, di luar sana banyak orang yang hidupnya tidak berkenan. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya hidupnya di dalam Kristus, ada Roh Kudus. Nah, namanya saja juga ada Roh Kudus. Roh Kudus yang diajarin pasti tentang kekudusan. Ya, Bapak Ibu dan saya punya Allah yang kudus. Allah yang kudus naik ke sorga, namanya Yesus. Dia berikan penolong, namanya Roh Kudus. Bapak Ibu dan saya adalah umat Tuhan yang dikuduskan oleh darah Yesus. Suatu saat orang kudusnya Tuhan akan diundang oleh Tuhan masuk ke ruang Maha Kudus. Ya, jadi kalau sudah tahu diundang ke ruang Maha Kudus, hidupnya selama di bumi harus kudus. Karena itu passwordnya kudus. Bahasa Inggrisnya apa? Holiness. Diingat jemaat Tiberias. Ya, karena apa? Karena tanpa kekudusan. Ibrani 12 ayat 14. Ya, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, mohon maaf nih Bapak Ibu. Ya, sore-sore begini khotbahnya keras. Kenapa saya kasih keras? Karena Bapak Ibu bukan anak sekolah minggu lagi. Seorang orang dewasa yang biasa makan makanan keras, rohaninya pun harus dibentuk dengan keras. Kenapa? Karena waktu Tuhan datang kedua kali sudah semakin dekat. Ya, pengangkatan rapture sudah semakin dekat. Ya, saya pernah katakan di sini, Bapak Ibu kalau lihat TikTok, Bapak Ibu lihat TikTok ya, pendeta-pendeta di luar negeri dan pendoa-pendoa di luar negeri, pesannya apa sekarang? Rapture.
Rapture. Bapak Ibu boleh cek di TikTok. Pendeta-pendeta yang khotbah-khotbah di luar negeri, di Amerika, di Eropa, apa yang mereka katakan? Ya, second coming sudah dekat. Yesus sudah dekat akan datang. Pengangkatan sudah dekat. Rapture sudah dekat. Hei anak-anak Tuhan, bersiaplah, berjaga-jagalah dan waspadalah. Ya, jadi jemaat Tiberias kalau lalai, mohon maaf. Ya, jangan kaget kalau tiba-tiba kita lagi jalan di mall, teman kita tiba-tiba hilang, teng. Ya, ada 2 orang di ladang lagi kerja, tiba-tiba 1 hilang, teng. Ya, ada 2 orang di tempat tidur, suami istri, tiba-tiba, teng. Loh, kemana? Akhirnya ingat, oh iya, pengangkatan. Aku tidak berjaga-jaga, yang tidak terangkat menangis meraung-raung. Kenapa Tuhan aku tidak terangkat? Kenapa Tuhan engkau tidak mengangkat aku? Kata Tuhan, karena engkau tidak mengejar kekudusan anakku. Yang kau kejar hanya uang, hanya jabatan, hanya kesuksesan. Engkau tidak mendengar suaraku dengan baik-baik tentang kekudusan. Dan orang yang tidak terangkat akan masuk masa sulit 3,5 tahun kali 2, masa antikris. Tidak bisa bertransaksi ekonomi karena harus ada tanda itu. Nggak bisa masuk mall, Pak. Nggak bisa masuk Indomaret, Pak. Semua transaksi jelas di depan pintu. Ada tanda, nggak bisa keluar. Ya, bahkan ada yang bilang harus lari ke gunung lah, bercocok tanam lah. Tapi nggak ada yang bisa lari karena dikejar, Bapak Ibu. Dikejar. Dan orang yang dapat harus menyangkal Yesus di situ. Tapi siapa yang bertahan sampai mati, dia pun akan diselamatkan. Tetapi Alkitab mengatakan jarang ada yang kuat di zaman itu. Makanya hari ini mendingan kita berjuang mati-matian. Jaga hidup kudus. Jangan ada perselingkuhan bapak-bapak. Jangan ada perselingkuhan ibu-ibu. Anak muda, jangan ada perjinahan di dalam hidupmu. Hati-hati dalam pergaulan bebas. Yang pacaran-pacaran hati-hati, ya. Jangan bablas. Pacaran bukan awan nafsunya yang dikeluarkan, bukan. Ya, bukan ayo ke tempat yang gelap. Jangan tempat yang gelap, kata Opung itu berbahaya. Ya mohon maaf nih, ya. Hati-hati. Kalau anak muda pun gak jaga kekudusan, banyak anak muda juga yang tertinggal. Ya, anak muda main game sampai subuh. Anak muda, kalau Tuhan Yesus datang subuh, siapkah engkau? Ya, karena 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh kan semuanya orang Kristen semua. Dikasih waktu kesempatan untuk berjaga-jaga. Yang bodoh, santai aja main game Roblox sampai subuh. Iya kan, main game apa yang tembak-tembakan tuh apa namanya? Lalu ada kehidupan di sini. PUBG, wah dung, wah mantap. Tiba-tiba sangkakala berbunyi di subuh. Sangkakala berbunyi yang kayak tanduk domba tuh. Terbuka awan-awan, Yesus datang. Waktu pengangkatan, Yesus gak sampai turun ke dunia. Dia di awan-awan dengan malaikat sorga, mengangkat yang hidup kudus. Tiba-tiba ada yang doa pagi-pagi subuh lagi penyembahan. Terangkat. Yang main Roblox, loh kenapa gue gak terangkat? Ya, emang Roblox bisa selamatin anak muda? Denger, emang Roblox bisa selamatin? Gak bisa. Emang game-game yang ada di handphonemu yang tiap hari main game, matamu dari minus sampai silinder. Mohon maaf nih, kita harus fair-fairan aja. Saya terus terang aja. Mendingan sakit hati sekarang daripada sakit hati nanti gak terangkat. Ya, berjaga-jaga. Ya, handphone ini bukan dia yang menguasai kita. Kita yang harus menguasai ini. Ada orang berjam-jam balas-balas WA, ketawa-ketawa sendiri. Dia kirim-kirim apalah ke WA itu. Sampai akhirnya ketika tidak terangkat dia menangis. Kenapa aku tidak terangkat? Kata malaikat sorga, ya berharaplah kepada HP-mu itu. Bukan kepada juru selamatmu yang sudah memanggil engkau untuk kejar kekudusan. Hari ini kejarlah kekudusannya. Ya, jangan hanya diam sekarang tapi nggak dipikirin ya. Diam pulang mikir. Sambil nyetir mobil mikir Pak, sambil megang kumis. Oh, kejar kekudusan mah. Anak muda pas mau main Roblox, nggak jadi dah. Mendingan gue baca Alkitab deh. Wah mantap kan? Markus 1 ayat 1. Itu dia. Ya. Gak ada yang tahu Pak.
Ya, nggak ada yang tahu, Bu. Cuma beberapa hamba-hamba Tuhan di luar negeri, termasuk mendiang Pak Paryaji loh. Ya, Bapak selalu mengatakan Tuhan Yesus sudah mau datang kedua kali. Jemaat Tiberias harus berjuang jaga kekudusan. Saya nggak pernah lupa, Ibu Gembala pun tidak pernah capek-capeknya mengingatkan kita. Ya, ingat, kita ini dipersiapkan jadi jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke surga. Ya, jangan hanya kita mengenal surga, 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 tapi kita nggak nyampe ke surga. Berarti kita calok surga, Bapak Ibu. Ya kan saya pernah ceritakan, dulu saya ke kuliah di Perbanas Kuningan dari Bogor kan naik bis Baranang Siang. Baranang Siang Bogor tuh terminal. Ya, mau kemana Bang? Ke Kuningan, Uki itu naik, nanti turun di Uki. Uki. Bis Uki saya naik, Kramat Jati. Bogor Baranang Siang, Uki. Kalau mau Trisakti, Grogol. Saya tanya sama calonnya, Pak udah pernah ke Grogol? Nggak pernah. Ya. Tuh, surga. Akhirnya nggak jadi warga surga, binasa. Kenapa? Ya karena nggak ada persiapan. Yang masuk surga berjaga-jaga, Pak. Yang masuk surga, Pak, air mata menjaga kekudusan. Ya, makanya ayo saling menguatkan, saling mendoakan, saling mengingatkan ya. Kita kejar kekudusan. Rupanya kekudusan adalah hal yang disukai Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, terakhir ya, hal yang disukai Tuhan ya. Yang ketiga adalah hidup dengan rendah hati. Kita lihat Yakobus 4 ayatnya yang ke-6. Silakan, Pak. Yakobus 4 ayatnya yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Oke, apa maksud dari ayat ini? Kerendahan hati membuat kita mengandalkan Tuhan. Kesombongan menjauhkan kita dari kasih karunia-Nya. Kesombongan sudah terjadi dari mulai kerajaan sorga. Lucifer ditendang Tuhan dari sorga. Kenapa? Karena ada kesombongan. Saul dijatuhkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kesombongan, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Goliat, dia menantang Israel. Israel, siapa yang berani menghadapi aku? Kalian bangsa yang penakut. Ya, dan akhirnya seorang anak muda bernama Daud kemerah-merahan. Dia datang kepada Saul minta izin, aku siap menghadapi Goliat. Apa yang Goliat lakukan? Apa yang Daud lakukan terhadap Goliat? Dia gorok kepalanya Goliat, dan kesombongan si sombong itu namanya Goliat, kepalanya diarak di satu kampung oleh Daud. Ya, jadi saya ingin katakan kesombongan tidak ada tempat di hatinya Tuhan. Ya, Pak, saya diangkat naik sama Tuhan. Ya, oh puji Tuhan. Itu karena siapa? Ya karena saya, maka saya belajar. Saya kan pintar, saya kan cerdas, saya kan sekolah tinggi, Pak. Wah, kalau ada anak Tuhan yang masih menganggap keberhasilan, kesuksesan itu karena dia, tinggal tunggu waktu kejatuhan orang itu. Tetapi kalau kita mengatakan, Pak puji Tuhan Pak, ya saya diangkat naik jadi general manager. Oh ya puji Tuhan, itu karena siapa Pak? Karena Tuhan Yesus Pak. Oke, saya yang belajar, saya yang berjuang. Tetapi kalau nggak ada penyertaan Tuhan Yesus, itu tidak bisa Pak. Itu yang paling benar. Karena apa? Karena Yusuf, ya kalau di Alkitab Kejadian 39. Karena Tuhan menyertai Yusuf, sehingga apa yang Yusuf kerjakan berhasil. Kejadian 39. Tuhan menyertai Bapak Ibu dan saya, sehingga apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Tanpa penyertaan Tuhan tidak ada keberhasilan. Berserta Tuhan ada keberhasilan. Ya, makanya apa yang sudah kita dapatkan hari ini jangan membuat kita sombong. Apalagi memandang rendah orang. Ya, kamu cuma lulusan SMP, bisa apa? Orang tuamu di mana? Petani di mana? Di Sipahutar. Waduh, bisa apa kau? Ingat, Tuhan bisa angkat anak petani Sipahutar jadi presiden direktur di Sudirman sana, kalau Tuhan mau mempermalukan orang yang sombong. Seperti siapa? Seperti Yusuf. Tidak dianggap oleh kakaknya, diangkat naik sama Tuhan. Jadi orang kepercayaan di Firaun, tinggal di istana. Seperti siapa lagi? Seperti Daud yang tidak pernah dianggap oleh keluarganya. Daud diangkat Tuhan karena kerendahan hati, akhirnya menjadi raja menggantikan Saul. Ya, makanya tetap rendah hati. Pencapaian kita hari ini, kesuksesan kita hari ini, ya kalau bukan dari Tuhan tidak bisa. Ya apa yang kita kerjakan gak mungkin berhasil kalau Tuhan tidak menyertai kita ya. Jadi ajarkan Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu ya,
yang berprestasi, semua kasih tahu kepada mereka, nak belajar nak, ya nak berjuang nak. Tetapi perjuanganmu tidak akan pernah berhasil kalau tidak disertai Tuhan. Sertakan Tuhan ya nak di dalam kehidupanmu, dan tetap rendah hati, karena nanti ketika kau dewasa, apa yang kau dapatkan itu semuanya dari Tuhan. Orang yang rendah hati di akhir zaman akan melihat banyak pertolongan Tuhan. Lihat Bapak Ibu, ya makanya tadi saya katakan Yusuf dengan Daud, ya ketika mereka sedang menghadapi kesulitan, rendah hati, banyak pertolongan dari Tuhan. Kesombongan di akhir zaman ini akan dijatuhkan oleh Tuhan, ya. Makanya rendah hatilah, bangun pagi cari Tuhan. Tuhan, aku mengundang Engkau dalam bisnisku. Tuhan, aku mengundang Engkau dalam pekerjaanku. Tuhan, aku mengundang Engkau di dalam usahaku. Tuhan, anakku besok sekolah. Tuhan sertai mereka. Bukan hanya mereka pintar, tetapi mereka rendah hati dan sadar apa yang mereka dapatkan semuanya berasal dari Tuhan. Wah, saya percaya Bapak Ibu, kalau anak-anak Tuhan semuanya rendah hati, saya percaya semakin kita rendah hati, semakin kita diangkat naik, semakin kita melihat banyak pertolongan Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini, terakhir, Tuhan menyukai hidup yang taat, kudus, dan rendah hati. Mari terus uji langkah kita agar selalu berkenan di mata Tuhan. Selamat hari Minggu Tiberias. Tuhan Yesus memberkati. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita buka hati, sambut pengorbanan Tuhan, tubuhmu dan darahmu. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, jemaat Tuhan, sambut tubuh dan darah Yesus. Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikan setiap hidup kami. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat rotinya terlebih dahulu. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, kami menolak terkapar di rumah sakit, kami menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar, di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan tubuh Tuhan Yesus. Ya, siap. Ya, terima kasih. Kita angkat anggur. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan. Kami tolak poligami, poliandri. Kami tolak perceraian. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah,
Kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini, aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan mendengarkan setiap doa-doa kita. Ya, percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan. Roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Terima kasih. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap kami yang diurapi penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Diberkati setiap pokok doa, doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Hamba mengangkat setiap permohonan doa ini, percaya mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square. Koordinator di tempat ini Bapak David Raharja bersama tim yang melayani sepanjang hari ini. Tuhan berkati sejerih payah Bapak Ibu dalam pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Gembala sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama Bapak Pendeta Aristo, bersama Bapak Pendeta Argo, Tuhan berkati panjang umur, selalu sehat dalam memimpin gereja Tiberias, terus menjangkau banyak jiwa-jiwa yang dimatrekan jadi warga sorga. Terima kasih Tuhan, seluruh jemaat Tiberias yang hadir pada sore hari ini maupun yang menonton dalam live streaming. Tuhan berkati mereka. Ya, jerih payah mereka cari Tuhan, jerih payah mereka untuk ibadah, jerih payah mereka untuk taat, jerih payah mereka menjaga kekudusan, jerih payah mereka untuk menjaga kerendahan hati, jerih payah mereka tidak akan pernah sia-sia. Tuhan perhitungkan semuanya. Bahkan di akhir zaman ini, mereka yang taat kepada firman Tuhan, mereka akan melihat banyak pertolongan Tuhan di akhir zaman. Kita bersyukur yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Hamba juga berdoa untuk Rian David, Tuhan berkati yang 24 Juli akan sidang skripsi S1. Ya, kita percaya Rian David diberkati, dikasih hikmat, bisa menyelesaikan sidang skripsinya dengan baik dan dapat nilai yang terbaik. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang, dan sebelum pulang kami terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin.